Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Herunisa dari kelas pendidikan biologi SIP. Ingin menjelaskan tentang teori evolusi. Selamat menyaksikan. Aktivitas khususnya dari teori evolusi biologi merupakan dua teori yang sama yaitu evolusioner, tetapi memiliki fokus, objek, metode, dan prinsip yang sangat berbeda. Teori relativitas khususnya yang sangat dikenal oleh Albert Einstein pada tahun 1905 berkontribusi pada hubungan antara ruang, waktu, dan gerakan. Teori ini dilahirkan dari pengamatan ilmiah yaitu deduksi matematis yang menggagaskan bahwa ruang dan waktu tidak bersifat absolut seperti yang dia nyatakan Newton, melainkan relativitas terhadap gerakan dan pengamatan. Sebaliknya, teori evolusi biologi yang dikembangkan oleh Conrad Darwin pada abad ke-19 berfokus pada perubahan makhluk hidup dari generasi ke generasi melalui mekanisme seleksi alam, yaitu natural dan adaptasi. Teori ini menandakan observasi empirisi terhadap organisme hidup, variasi sifat dalam populasi, dan interaksi mereka dengan lingkungannya. Perbandingan teori Lamarck dan Darwin. Teori Lamarck menyatakan bahwa evolusi terjadi karena organisme memperoleh sifat baru, yaitu melalui penggunaan atau tidak penggunaan organ tertentu, dan sifat tersebut dapat diwariskan karena keturunan. Misalnya leher jerapah memanjang karena sering mereka daunnya tinggi sehingga keturunan mewariskan leher panjang. Sedangkan Darwin menjelaskan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana individu yang paling sesuai dengan lingkungan yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seleksi alam menurut Darwin, variasi individu setiap populasi memiliki sifat yang berbeda. Perjuangan hidup organisme menghasilkan keturunan yang lebih banyak dan daripada yang bisa bertahan hidup. Survival of the species, individu yang paling sesuai lingkungan yang bertahan dan berkembang biak. Akumulasi sifat unggul, sifat yang menguntungkan penumputan dari generasi ke generasi. Adaptasi yang berkelanjutan, seleksi alam yang berlangsung dari terus menerus karena lingkungan yang selalu berubah. Contohnya ikan paus berevaluasi dari beruang laut yang menyesuaikan diri dengan habitat lautnya. Yang ketiga, landasan evolusionis. Variasi genetik, sumber mutasi, rekomendasi gen yang penting untuk seleksi alam. Beberapa individu memiliki keunggulan adaptasi. Seleksi alam yaitu natural, individu dengan sifat yang menguntungkan bertahan dan berproduksi. Individu kurang sesuai hilang dari populasi. Pewarisan sifat yang menguntungkan diturunkan ke keturunan gen. Alien membatasi akumulatif sifat generasi ke generasi. Bukti penduduk, catatan fosil, anatomi, dan embriologi berbanding dengan DNA. Yang terakhir itu bukti evolusi. Bukti evolusi menunjukkan adanya perubahan makhluk hidup yang sering waktu fosili menunjukkan bentuk kehidupan masa lalu yang berbeda dari sekarang, sementara struktur homolog mengidentifikasi nenek moyang yang sama meskipun fungsinya berbeda. Embriologi menunjukkan kesamaan tahap awal yang berkembang embriologi antara spesies, sedangkan distribusi geografi menjelaskan adaptasi spesies di lokasi yang berbeda. Terakhir, data genetik dan molekuler termasuk DNA yang membuktikan hubungan keberagaman antara spesies sehingga mendukung teori evolusi melalui seleksi alam. Jadi itulah tadi penjelasan dari materi teori evolusi. Thank you